Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, Bapak dan Ibu semua, ternyata sampai tadi malam masih sangat banyak pensiunan PNS yang mengalami kendala atau mengalami kesulitan atau bahkan gagal ketika melakukan autentikasi gaji. Nah, ini sudah ada penjelasan resmi dari PT Taspen. Kenapa kok autentikasi yang dilakukan oleh para pensiunan PNS itu gagal? Tonton video ini sampai habis ya Bapak dan Ibu semua, dan jangan lupa untuk subscribe biar Bapak dan Ibu semua tidak termakan hoaks. Jadi Bapak dan Ibu semua, sama-sama kita ketahui bahwa di awal bulan ini para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu kan memang harus melakukan autentikasi. Tapi sayangnya ada kendala yang dihadapi oleh para pensiunan PNS. Bahkan seperti yang tadi saya bilang, ada sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya gagal ketika melakukan autentikasi. PT Taspen sendiri mendapatkan protes yang sangat banyak dari para pensiunan PNS. Banyak pensiunan PNS termasuk anak dari mantan abdi negara atau bahkan keluarganya yang berkeluh kesah kepada PT Taspen. Ada pensiunan PNS yang mengaku bahwa sebenarnya sudah melakukan langkah seperti yang disarankan oleh PT Taspen, misalnya melakukan autentikasi di tempat yang terang dan juga cahayanya itu terang. Tapi ternyata ketika sudah melakukan autentikasi di ruang yang cahayanya terang, ternyata autentikasinya itu masih gagal juga. Selain itu, ada juga banyak pensiunan PNS yang sudah melakukan autentikasi yang berulang, tidak hanya sekali dua kali, tapi lebih dari 2 kali, tapi ternyata gagal juga. Selain itu, juga ada banyak pensiunan PNS yang sudah melakukan selfie, tapi ternyata ketika sudah melakukan selfie, autentikasinya itu juga gagal. Kondisi seperti itu pada akhirnya membuat banyak pensiunan PNS itu merasa sangat kerepotan dan juga merasa sangat kesulitan ketika hendak mendapatkan gaji mereka. Padahal kita ketahui bahwa autentikasi itu kan merupakan salah satu syarat dari PT Taspen kepada pensiunan PNS untuk mendapatkan haknya berupa gaji dari negara atau dari pemerintah. Nah, ini ada penjelasan yang resmi ya Bapak dan Ibu semua dari PT Taspen, kenapa kok dari tanggal 1 sampai tadi malam itu autentikasi yang dilakukan oleh pensiunan PNS itu gagal. Jadi ternyata Bapak dan Ibu semua, aplikasi Andal by Taspen yang disediakan oleh PT Taspen itu sempat mengalami error atau sempat mengalami sebuah sistem yang salah. Nah, pada akhirnya error tersebut di aplikasi Andal by Taspen membuat sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya gagal untuk melakukan autentikasi. Kabar baiknya adalah Bapak dan Ibu semua, PT Taspen itu langsung melakukan perbaikan atau langsung menangani error atau kesalahan yang ada di Andal by Taspen. Menurut keterangan dari PT Taspen sendiri, pada akhirnya aplikasi Andal by Taspen itu sudah bisa digunakan dengan normal setelah tim teknis atau tim IT yang dimiliki oleh PT Taspen itu melakukan pembenahan atau perbaikan terhadap aplikasi Andal by Taspen. Selain itu juga PT Taspen menegaskan atau meminta kepada para pensiunan PNS untuk mencoba beberapa kali ketika melakukan autentikasi. Artinya kalau autentikasi pertama atau percobaan pertama itu gagal, ya bisa dilakukan di percobaan kedua dan seterusnya. Tapi menjadi begini memang bahwa ketika pensiunan PNS itu melakukan autentikasi secara berulang, pada akhirnya akan sangat merepotkan. Karena iya kalau ternyata misalnya autentikasi itu pertama berhasil. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata autentikasi pertama tidak berhasil? Tentu saja pensiunan PNS itu harus melakukan autentikasi kedua. Ini juga kalau berhasil. Kalau tidak berhasil, akan mengulangi lagi di autentikasi ketiga. Kalau tidak berhasil lagi, akan mengulangi lagi di autentikasi keempat. Kondisi itu kan juga dialami oleh banyak pensiunan PNS ya. Bahkan ada pensiunan PNS yang sudah melakukan autentikasi sampai 5 kali, tapi ternyata gagal juga, sehingga hal itu kan akhirnya membuat
waktu dari para pensiunan PNS itu hilang karena mereka itu harus benar-benar fokus untuk melakukan autentikasi. Makanya banyak pensiunan PNS yang mendesak atau meminta kepada PT Taspen untuk memperbaiki sistem atau memperbaiki aplikasi andal by Taspen, karena ketika aplikasinya itu bermasalah atau mengalami error, yang menjadi korban atau yang mengalami kerugian yang sangat luar biasa itu adalah pensiunan PNS. Karena pada akhirnya pensiunan PNS tidak bisa melakukan autentikasi, dan akhirnya ketika tidak bisa untuk melakukan autentikasi, pensiunan PNS itu tidak bisa untuk mendapatkan gaji. Kondisi seperti itu kan diharapkan ini adalah yang terakhir ya Bapak dan Ibu semua. Maksudnya jangan sampai nanti di bulan depan, di bulan Agustus, kejadian yang sama itu juga berulang. Karena kalau kejadian berulang ya sama saja tidak ada pembelajaran, sama saja tidak ada evaluasi, dan pada akhirnya kesalahan demi kesalahan, kemudian juga error demi error itu akan terus terjadi. Padahal pensiunan PNS itu kan hanya menjalankan saran atau hanya menjalankan kewajiban seperti yang sudah ditetapkan oleh PT Taspen. Sayangnya yaitu tadi bahwa ternyata ketika pensiunan PNS itu sudah melakukan saran atau melakukan kewajibannya, ternyata juga masih gagal, ternyata juga masih mengalami kesulitan, ternyata juga masih mengalami kendala yang sangat luar biasa. Di sisi lain, PT Taspen sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah ternyata juga tidak bisa untuk memastikan bahwa sistemnya atau IT-nya atau aplikasi andal by Taspen itu bisa untuk digunakan dengan lancar, bisa dimaksimalkan oleh pensiunan PNS untuk melakukan autentikasi. Tapi ya itu tadi Bapak dan Ibu semua, ternyata akhirnya penyebab kenapa kok autentikasi itu gagal dan akhirnya membuat sangat banyak pensiunan PNS yang marah, yang emosi, yang protes kepada PT Taspen itu kan akhirnya terjawab bahwa ternyata menurut keterangan resmi dari PT Taspen, sistem atau aplikasi andal by Taspen itu kan ternyata sedang error dari kemarin, tapi memang semalam itu sudah diperbaiki atau sudah ditangani oleh tim milik PT Taspen, sehingga pada akhirnya aplikasi andal by Taspen itu bisa untuk digunakan lagi oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, dengan adanya pengumuman resmi dari PT Taspen itu harapannya adalah mulai pagi ini sampai seterusnya pensiunan PNS itu bisa untuk lebih leluasa, lebih lancar lagi ketika melakukan autentikasi. Jangan sampai ternyata setelah ditangani atau diperbaiki oleh tim, ternyata aplikasi andal by Taspen itu masih bermasalah juga. Nah, kalau hal itu terjadi, sekali lagi yang akan mengalami kerugian, yang akan mengalami kerepotan yang sangat besar itu adalah para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu semua, dengan adanya informasi dari PT Taspen tadi, ya semoga hari ini, mulai pagi ini, Bapak dan Ibu semua bisa untuk melakukan autentikasi dengan lebih lancar lagi, tidak perlu mengulang lagi, atau bahkan ketika Bapak dan Ibu semua sudah mengikuti langkah-langkah seperti yang sudah ditetapkan atau dianjurkan oleh PT Taspen, tidak ada masalah lagi sehingga autentikasinya itu berjalan dengan lebih lancar lagi. Nah, itu tadi adalah pengumuman resmi dari PT Taspen ya Bapak dan Ibu semua mengenai kenapa kok autentikasi yang dilakukan oleh pensiunan PNS sejak tanggal 1 kemarin bermasalah. Meskipun memang ada pensiunan PNS yang berhasil melakukan autentikasi, tapi kalau dari keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pensiunan PNS, jumlah pensiunan PNS yang gagal melakukan autentikasi itu kan memang sangat banyak. Nah, itu tadi penjelasan resmi dari PT Taspen. Bapak dan Ibu semua, saya juga tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua terkait dengan berbagai isu yang beredar di media sosial, terutama di YouTube, misalnya berkaitan dengan rapelan gaji, kenaikan gaji, kemudian juga bantuan ataupun pesangon untuk pensiunan PNS.
Bapak dan Ibu semua, tolong jangan percaya dengan konten yang menyebutkan ada rapelan gaji, ada kenaikan gaji, ada pesangon, ataupun bantuan untuk pensiunan PNS. Karena apa? Semua konten yang menyebutkan akan ada rapelan gaji, kenaikan gaji, pesangon, bantuan untuk mantan abdi negara bisa dipastikan sebagai konten hoaks. Karena apa? Sampai saat ini belum ada regulasi dari negara atau dari pemerintah kepada PT Taspen terkait hal tersebut. Kalau kita berbicara tentang berbagai isu hoaks mengenai bantuan misalnya, itu kan memang dalam beberapa waktu terakhir itu kan ada banyak konten di media sosial yang memberitakan bahwa pensiunan PNS akan mendapatkan bantuan sebesar 136 juta per orang, atau bahkan pensiunan PNS itu akan menerima bantuan dari negara atau dari pemerintah sebesar 150 juta rupiah. Tidak, Bapak dan Ibu semua, bisa dipastikan bahwa konten tersebut adalah konten hoaks dan tidak bisa dipercaya atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga Bapak dan Ibu semua tolong jangan percaya dengan isi konten seperti itu ya, karena kalau Bapak dan Ibu semua percaya, ya pasti Bapak dan Ibu semua akan kecewa, akan marah, kemudian akan merasa dibohongi. Padahal sebenarnya atau faktanya sampai saat ini PT Taspen itu belum menerima SK, belum menerima peraturan atau payung hukum atau landasan hukum dari negara, dalam hal ini dari Presiden Pak Prabowo Subianto, terkait dengan bantuan untuk pensiunan PNS, pesangon untuk pensiunan PNS, rapelan gaji, ataupun kenaikan gaji. Khusus untuk rapelan gaji ini juga sebenarnya bisa dipikirkan dengan logika yang sederhana. Karena apa? Ya bolak-balik saya bilang bahwa selama gaji itu belum naik, tidak akan ada rapelan gaji, karena pada prinsipnya adalah rapelan gaji itu adalah selisih antara gaji lama dengan gaji baru. Nah, saat ini kita ketahui bahwa gaji untuk pensiunan PNS itu belum berubah, sehingga otomatis tidak ada rapelan gaji untuk pensiunan PNS. Nah, Bapak dan Ibu semua juga jangan percaya ketika ada konten-konten yang mencatut atau menggunakan gambar, suara, ataupun video dari Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa yang isinya memastikan ada rapelan gaji atau kenaikan gaji, karena konten-konten tersebut dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI, dan bisa dipastikan konten yang isinya berisi Pak Purbaya memastikan ada rapelan gaji atau kenaikan gaji itu adalah konten hoaks. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, semoga mulai pagi ini autentikasi yang dilakukan oleh pensiunan PNS berjalan lancar, sehingga pensiunan PNS itu bisa untuk mendapatkan haknya dari negara atau dari pemerintah. Nah, kalau Bapak dan Ibu semua masih memiliki kebingungan atau masih memiliki pertanyaan, monggo silakan ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan carikan sumber validnya, sumber terpercayanya, biar Bapak dan Ibu semua tidak termakan hoaks. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.